Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. بنية التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والاندفاع خصوصا إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وخصوصا إلى روح حبائبنا وعلمائنا خصوصا الحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن سنة السقاف الحبيب أنيس بن علوي بعلي الحبشي بعلوي بعلي الحبشي بعلي بن محمد الحبشي الحبيب أبو بكر قرشي الحبيب السيح ودابوتي الحبيب صالح تنقل وعبد الله بن عبد القادر بالفقيه وعبد القادر بن أحمد بالفقيه وعبد الله بن عبد القادر بن سنة السقاف الحبيب هادي بن صادق بن شيخ أبو بكر بن سالم الحبيب عبد الله الهدار الحبيب عبد الله بن علوي الحداد عبد القادر بن أحمد السقاف سيد محمد المالكي سيد عباس المالكي فقيه المقدم محمد بن آل بعلي وأصول وفروعه وسمي إلى روح الحبيب حسن بن هاشم الحبشي عبد الرحمن سنبالغ السلم الشادري الحبيب حسن بن محمد بن هدى السقاف والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن المخضار وسمي إلى روح الحبيب أحمد بن محمد المخضار وأصولهم وفروعهم وسمي إلى روح رمك حامد يا أحمد كشيري كي ياسين يا أحمد جفري ما آرف ما عبد الرحمن با صالح با سمندي باركت با قديم با سلاقة كي غافر أستاذ صالح كسناصين كسم أنصني محمد بن الزاري يعني الزاري يا نعوامي يا دناحم يا مزنا بدر الرحمن يا حامد مسير بسلامة وسمى إلى روحك يا آل مرتضى وسمى إلى روحك يا حسن عبد الجليل وسمى إلى الكي خميدي وأصولهم وفروعهم ومؤلف هذا الكتاب إلى روح من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat para jamaah saking umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minulya lan ingkang dimulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten ingkang patut kula saha panjenengan sedaya aturaken ing dalem injang menika kecuali agenge rasa syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten kirang-kirang Allah Subhanahu wa taala boten bosen-bosen ing dalem maringi kenikmatan dumateng kula saha panjenengan sedaya. Sekalipun kaulane niki bosen ing dalem ibadah kelawan Allah. Kula saha panjenengan sedaya ngaji nggih bosenan, salat nggih bosenan, maca Quran nggih bosenan. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala mboten wonten boseni ing dalem gerakaken jantung kula saha panjenengan sedaya. Mboten wonten boseni ing dalem gerakaken ginjal kula saha panjenengan sedaya. Tidak ada bosannya di dalam menggerakkan kedua mata kita. Bagaimana kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala itu bosan di dalam memberikan kenikmatan kepada kita? Atau timbal balik, kalau hambanya itu beribadah kepada Allah, baru oleh Allah akan diberi nikmat oleh Allah. Tapi kalau hambanya enggak beribadah kepada Allah, enggak akan diberi nikmat oleh Allah. Kira-kira berapa ribu orang yang akan masuk rumah sakit para hadirin?
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan daripada ginjalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan daripada jantungnya. Awit menika, ini yang sering kita lupakan. Bahwasanya setiap detik, setiap waktu, setiap saat kula saha panjenengan sedaya selalu diliputi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kula saha panjenengan sedaya menganggap kenikmatan itu kebanyakan adalah segi materi. Sekalipun kita sehat, tapi maafi fulus, mampus dianggap kita sekalian ini enggak mendapatkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik bagaimana para hadirin? Allah memberikan uang kepada kita. Allah memberikan kekayaan kepada kita. Tapi Allah menarik daripada kesehatan daripada kita. Jantung kita enggak digerakkan oleh Allah. Harta kita banyak. Ginjal kita tidak difungsikan oleh Allah. Harta kita banyak. Berapa juta? Setiap cuci ginjal, kalau sahabatnya dalam satu kali akan terkena 1,5 juta. 1 minggu 2 kali. 1 bulan udah berapa juta? Awit menika, ayo sing syukuri kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ditambahi dengan Allah Subhanahu wa taala kelawan kenikmatan ingkang lintu. Amin. Allahumma. Hadirin kang muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngelanjutaken pengaosan kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wasiate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng mantune ngene iku Sayyidina Ali karramallahu wajha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, alaika bisiwak fa fihi arba'atun wa ishruna fadilah fit dini wal badani." Dirasa Kanjeng Nabi, "Hei Ali, wahai Ali, alaika bisiwak, jaga atas kamu bisiwak dengan selalu menggunakan daripada siwak." Kenapa? Fafihi, mongko ing dalem niku wau siwak, arba'atun wa ishruna fadilah, mengandung 24 keutamaan fiddin, di dalam urusan agama, wal badan, juga akan membuat keuntungan untuk badan kula saha panjenengan sedaya. Masya Allah. Barangnya alit para hadirin, tapi keutamaan ini yang akan membuat kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngonten niku para hadirin, kadang-kadang lek kula saha panjenengan sedaya ziarah tiyang haji, ziarah tiyang umroh, napa malih ibu-ibu sing ziarah nggawa gula 2 kilo. Wangsul iki siwak tok. Grendul, Masya Allah, mau 2 kilo oleh siwak. Sing dikarepno njaluk kudung, njaluk serban. Padahal para hadirin sing beto berkah yang membawa daripada keberkahan yaitu siwak. Ini asli daripada Mekah. Enggak ada made in Cina, enggak ada siwak. Tapi lek niki para hadirin serban dugi Cina niki, napa malih tumbas teng pasar turi. Enggak mungkin tumbas Mekah, bebeki gawan. Nyuwun kudung sajadah itu bukan dari Mekah. Kalaupun amal ibadah enggak menunjang, enggak banyak untuk menunjang. Tapi ketika kula saha panjenengan sedaya diparingi siwak, berarti kula saha panjenengan sedaya diberi kesempatan untuk beribadah, lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, rakaatani bisiwak khairun min 70 rakaah bila siwak. 2 rakaat yang kita awali sholat tersebut 2 rakaat dengan memakai siwak, itu nilainya bukan sama loh para hadirin. Kalau sama mending,
Malah ini lebih baik daripada kita sholat 70 rakaat tanpa memakai siwak. Berapa waktu yang akan kita lakukan para hadirin, yang kita butuhkan untuk melaksanakan daripada sholat 70 rakaat. Tapi cukup kula saha panjenengan sedaya gosok gigi kula saha panjenengan dengan ini siwak, subhanallah. Nanti di buku laporan kula saha panjenengan sedaya ketulis pernah melakukan daripada ibadah sholat selama 70 banyak 70 rakaat. Alhamdulillah. Sampai-sampai kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pirsa bagaimana sifat daripada umatnya. Kalau Rasulullah memakai siwak hukumnya wajib. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada umatnya. Karena itu kata Rasulullah, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli shalah. Laula asyukka, kalau memang enggak memberatkan ala umatku, ala ummati, atas umatku, la amartuhum, lam di situ menunjukkan arti sumpah. Benar-benar aku akan perintahkan itu umatku bis-siwak, dengan memakai siwak fi kulli sholah, di dalam setiap dia mau melaksanakan sholat. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pirsa benar bahwasanya umat Muhammad lebih ingat dengan gudang garam daripada siwak. Nggih napa nggih? Lebih ingat dengan rokok tambang siwaki. Sampean medal saking griya, enggak gawa rokok balik. Panjenengan badhe berangkat jamaah lali gak gawa siwak, balik nama mboten. Ini berarti kita ini lebih mengutamakan daripada rokok, daripada siwak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat kepada kita. Enggak diwajibkan memakai siwak, tapi disunnahkan. Wa fi riwayat, di riwayat yang lain fi kulli wudu. Setiap mau melaksanakan daripada wudu dianjurkan kita ini untuk memakai siwak. Kalau memang enggak memberatkan kepada umatnya, niscaya itu bukan dihukumi sunnah tapi dihukumi wajib. Wonten di hadis lintu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan as-siwak matharatun lil fam. Siwak ini alat pencuci daripada lisan. Baik itu pencuci daripada yang najis ataupun pencuci daripada kotoran-kotoran lisan. Kadang-kadang lisan kita ini enggak terasa berucap dengan kalimat-kalimat yang enggak patut kita ucapkan. Kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyucikannya? Selain kita bertobat, juga siwaki lisan kita. Insya Allah di situ Allah akan menjaga daripada lisan kita dari ucapan-ucapan yang enggak patut untuk kita ucapkan. Atau dijadikan lisan yang selalu diem, enggak banyak bicara. Itu lebih selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah, iman dengan adanya hari akhir, maka enggak akan keluar daripada lisannya kecuali ucapan-ucapan yang baik. Enggak akan berucap kecuali zikir, enggak akan berucap kecuali baca Al-Qur'an, enggak berucap kecuali daripada sholawat. Kalau memang enggak mampu, kata Rasulullah SAW, enggak mampu setiap saat zikir, enggak mampu setiap saat baca Quran, enggak mampu setiap saat berselawat, falyasmut, maka hendaknya diem aja udah, enggak banyak bicara. Enggak banyak bicara, itu lebih selamat kata Rasulullah sallallahu alaihi. Lisan ini para hadirin, jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Bentuk lisan ini kecil, tapi bahayanya besar. Karena itu sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan, perbuatan pembunuhan. Kenapa? Karena kecilnya daripada ini lisan bisa membuat satu negara itu menjadi kisruh gara-gara fitnah.
Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, setiap saat beliau itu lisannya itu diberi batu. Diberi batu. Kalau nggak bicara, diberi batu. Kalau mau bicara, diambil batunya, berbicara secukupnya, kemudian dikembalikan lagi batu itu. Kenapa? Itu menjaga daripada lisannya. Nggak mudah untuk berbicara. Kalau memang dia dalam keadaan lisannya itu ada batunya, banyak bicara, khawatir masuk batunya. Saking napane para hadirin, saking jogone kelawan lisan. Wa mardatun lirab. Siwak ini alat untuk mendapatkan daripada ridhone Gusti Allah. Setiap saat, setiap waktu panjenengan pakai siwak, enggak hanya mau ibadah, mau makan siwakan, setelah makan siwakan, mau tidur siwakan, bangun tidur siwakan, sampai-sampai para hadirin abai Habib Taufik nih, Habib Abdul Qadir bin Sinas Segaf, di mana tempat di situ disunatkan untuk pakai siwak, di situ pasti ada siwaknya. Kamar mandi wonten siwak. Kenapa? Mau wudu dianjurkan siwakan. Tempat makan, meja makan, di situ ada siwak. Kenapa? Karena mau makan dianjurkan siwak. Kamar tidur ada siwaknya. Kenapa? Karena mau tidur memang disunatkan untuk pakai siwak. Sampai pernah ada satu sahabat para hadirin. Sahabat ini belanja, atau suatu ulama belanja ke pasar. Yang riyen itu memang untuk menghilangkan sifat takabur, sekalipun ustadz, sekalipun kiai, piambak ini ke pasar. Kenapa? Itu mempelajari daripada sifat takabur. Kadang-kadang orang sok kan para hadirin, mosok ustadz melok belonjo, mosok kiai melok belonjo, mosok aku sebagai orang gini mau belanja, bawa barang teko pasar. Memang itu anjuran daripada Rasulullah supaya menghilangkan sifat kesombongan. Ini kiai, ini ulama belanja, sampai udah selesai belanja mau bayar, lupa nggak bawa uang, nggak bawa dompet. Akhirnya dibilangi yang penjual, Pak, saya tadi lupa nggak bawa uang, ntar ya tak bayar. Ini tetap tak bawa, nanti tak bayar. Sampean tak beri gadai, tak beri jaminan. Anggapannya orang tersebut mungkin entah arlojinya, entah HP yang dibuat jaminan. Sehingga dia berkata, oh iya nggak apa-apa. Kalau memang bapak nggak bawa uang, mau taruh jaminan, monggo, saya akan terima. Nanti kalau udah bayar, saya serahkan kembali. Iya, jaminannya ini siwak. Tercengang dia. Siwak, Pak, berapa harganya siwak mau sampai jadikan jaminan? Ini 5.000 udah dapat. Lah ini belanja sampean berapa? Pak, kalau memang sampean saya beri jaminan sesuatu yang lain, mungkin nggak akan saya bayar. Kenapa? Saya lupa. Tapi kalau memang sampean itu saya beri jaminan siwak, nanti sebelum mau duhur pasti saya akan bayar. Benar? Iya benar. Kalau memang dusta saya bayar 2 kali nanti. Akhirnya ada kesepakatan para hadirin. Jadi mantun belonjo damel jaminan sih, tapi sampean aja niru-niru. Sampean niru-niru, sampean maling-maling ya men. Akhirnya diberi siwak. Wangsul. Ketika mau melaksanakan daripada sholat, dia memegang daripada kesaknya. Mau ambil siwak, gak ada. Ingat dia, ya Allah, siwakku kan tak kayak no jaminan tadi. Salah satu daripada santrinya disuruh menebus. Ini tebus. Gak mau dia sholat gak pakai siwak. Ditebus orang hadirin di pondok. Demi apa? Demi dia supaya mendapatkan daripada 70 rakaat daripada sholat sunnah. Dikatakan juga fawaidus siwak, beberapa faedah siwak. Salah satunya adalah ayyazida fil fasahah wal aqli wal hifdhi. Orang yang suka memakai siwak
Insya Allah di dalam kefasihan di dalam membaca itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih para hadirin, kefasihan kita di dalam membaca daripada syahadat ketika proses sakratul maut. Tiang ingkang ahli siwak insya Allah dimudahkan lisannya ketika detik-detik kematiannya untuk mengucapkan daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malah memang disunnahkan ketika kula sahabat jenazah itu mendapatkan saudara kita, tetangga kita, teman kita yang dalam keadaan naza, yang dalam keadaan proses sakaratul maut dan diberi ewet sukar di dalam proses sakaratul mautnya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan di dalam proses sakaratul maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Ketika ada daripada saudara kita, tetangga kita, teman kita yang repot di dalam proses sakaratul mautnya, sunnah disiwaki. Siwaki itu apa namanya, orang yang mau meninggal dunia itu, insya Allah itu memudahkan keluarnya daripada ruh. Kemudian wal aql, bisa menambahi daripada kecerdasan. Wal hifid, cepat di dalam menghafal. Karena itu lebih-lebih anak-anak pendidikan, putra-putra kula sahabat jenazah yang mana mereka masih taraf belajar, anjurkan untuk selalu memakai siwak. Nak, pakai siwak nak. Setiap sholat pakai siwak. Insya Allah di dalam kamu menghafal diberi kemudahan oleh Allah. Insya Allah kecerdasan kamu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sampai ngomong mosok ini yang mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asdaqul qailin. Beliau adalah yang paling jujur di dalam berbicara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara didasari dengan hawa nafsu, tapi tidak berbicara kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah pasti kebenarannya. Jangan sampai kita meragukan. Kita meragukan daripada Rasulullah berarti perlu diragukan daripada keimanannya. Kemudian wa yahuddul basar, bisa membuat selalu terangnya daripada pandangan mata. Awit menika tiang-tiang riyin niku masih sepuh, pandangan itu masih jelas. Kenapa? Karena mereka di dalam setiap sholat selalu menjaga daripada siwak. Ya, ada kemungkinan para hadirin, kalau memang lisan kita ini selalu kita siwaki, saraf-saraf atau urat-urat yang berhubungan dengan mata itu diberi kelancaran aliran darahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siwak ini sepertinya nggak ada hubungan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan efeknya untuk bisa menjelaskan daripada pandangan. Wa yubti usyaib, lah sing kepingin enom terus nih, hendaknya selalu pakai siwak. Insya Allah memperlambat keluarnya daripada uban. Nggih kula mboten ngwastani sing ubanan iki berarti nggak tahu siwakan, mboten. Tapi ini salah satu penjelasan daripada para ulama bahwasanya orang yang suka bersiwak insya Allah ubannya akan dilambatkan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yutayyibu raihatal fam, termasuk faedahnya membuat bau daripada mulut kita sekalian ini para hadirin enggak sampai kotak-kotak. Insya Allah selalu diwarnai dengan bau siwak. Setiap hari minimal kalau memang kita khusus sholat, berarti satu kali gigi kita ini satu hari 5 kali kita bersihkan. Tidak hanya gosok gigi dalam satu hari 3 kali, mboten. Tapi setiap saat kita gosok daripada gigi. Inilah al-Islam yang mengajarkan kepada kita adalah an-nadhafah. Bukan jijik para hadirin.
Siwak menjijikkan, masa giginya digosok sama siwak. Ini menunjukkan daripada kebersihan daripada agama Islam. Wa yuzilul qalah. Siwak ini salah satunya faedah bisa menghilangkan daripada kerak-kerak gigi. Kerak-kerak yang ada di gigi kita insya Allah dengan siwak diberi rontok oleh Allah SWT. Wa sufratal asnan. Kalau pakai siwak gak sampai membuat gigi kita ini menguning. Ada orang memang giginya kuning nopo malih rokokan. Masih semen sikati ping 100 ya kirana. Iso nopo putih nopo udah terpengaruh dengan itu asap rokok. Lu ngonten iku wau nggih mboten purun siwakan. Salah wis sedoti rokok itu terus siwakan gak tahu. Nggih tambah napa jenenge untune niku buyar kabeh. Durung umur tua wis entek kabeh untune. Lajeng para hadirin wa yashuddul lisah, menguatkan daripada gusi. Wa yurisul ghina wal yusra, penyebab daripada kaya. Mosok ji siwakan tok gak nyambut gawe, yo gak sugih memang. Ya ikhtiar para hadirin wajib seseorang. Tapi di situ ketika Anda melazimi daripada siwak, insya Allah diberi kecukupan oleh Allah. Sugih niku duduk akeh donya para hadirin. Al-ghina inan nafas. Kaya itu adalah kaya jiwa. Betapa banyak orang yang rumahnya magrong-magrong omai, napa mobilnya mewah, tapi ternyata dia nggak bisa merasakan kenikmatan hidup. Tapi sekalipun dia itu hidupnya pas-pasan, tapi dia merasakan daripada kenikmatan hidup. Kok bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Ikna bima qasamallah takun aghnan nas. Terima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, maka kamu menjadi orang yang paling kaya di antara daripada manusia. Masih kuat dunia ini, tapi dia merasa kurang terus miskin. Kenapa? Dia akan selalu diliputi hatinya, pikirannya dengan kekhawatiran habis hartanya, bangkrut hartanya, kebakaran hartanya. Terus hidupnya merasakan daripada tertekan. Nah, ini para hadirin, jika kita ingin hidup kita diberi kemudahan segala urusannya, diberi kekayaan oleh Allah, kekayaan jiwa khususnya, lazimi daripada ini pakai siwak. Wa yudhibus sida, menghilangkan daripada penyakit suka sakit kepala. Orang yang suka sakit kepala, entah itu darah tinggi, entah vertigo, entah apapun daripada macam-macamnya penyakit sakit kepala, barokah siwak insya Allah diparingi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting husnudzon dengan apa yang Anda lakukan, husnudzon pasti akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dzanni abdi bi, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku itu baik sama aku, insya Allah akan wujudkan husnudzonnya. Tapi kalau udah hambaku ini suudzon sama aku, buruk sangka sama aku, kata Allah, begitu juga keburukan sangkanya juga akan aku wujudkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena menika sing apik napa jenenge pemikiran kula sapa jenenge sedumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yusahhihul ma'idah. Salah satu faedah daripada siwak ini menyehatkan daripada lambung. Gak suka daripada kena penyakit lambung. Wa yutahhirul qalb, menyucikan hati. Penyakit hati ini lebih parah daripada penyakit jasad. Penyakit jasad ini para hadirin, kalaupun gak sembuh, dengan adanya kematian sembuh sendiri. Sampean kencing manis, orang kata ditakdir tilar dengan Allah SWT, hilang kencing manis sih, nggak pengaruh dengan kauripannya panjenengan. Tapi kalau sakit hati, penyakit hati, hasud, takabur, riya,
gigit dan lain sebagainya daripada penyakit hati. Dengan Anda meninggal dunia, apakah udah selesai? Enggak. Itu akan lebih pengaruh di dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Masih ada urusannya para hadirin nanti di akhirat. Kerantan menikah. Kadang-kadang kalau sopannya nasden ini kudu heran. Kalau ketika kita kena penyakit jasmani kita bingung. Datang ke dokter, datang ke puskesmas. Kenapa? Ingin menyembuhkan daripada jasmani kita. Tapi ketika hati kita yang sakit, pernahkah kita bingung? Padahal ini lebih bahaya. Kita datang ke kiai, datang ke ustadz, bagaimana saya ini kok suka penyakit, nggak punya haji, hasut ya. Kalau tetangga saya ada mendapatkan nikmat, saya kok berat gitu. Sifat sombong, bagaimana ustadz? Saya ini karena banyak harta sehingga saya sedikit-sedikit agak ada sombongnya. Pernahkah kita sekalian ingin memeriksakan daripada penyakit hati kita kepada para ulama, para kiai? Nggak ada. Padahal itu lebih bahaya kepada kita sekalian. Yang terakhir di sini sebetulnya agak banyak, termasuk wayadkuru syahada indal maut. Orang yang suka memakai siwak, insya Allah dia akan mudah di dalam mengucapkan kalimat syahadat. Memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada saudara-saudara kita yang proses sakaratul maut, sakit, talqin para hadirin. Ditalqin, la ilaha illallah. Jangan sifatnya menyuruh. Ayo ya, sampeyan tirokno aku. La ilaha illallah. Enggak boleh sifatnya menyuruh. Napa para hadirin? Proses sakaratul maut niku dahsyat para hadirin. Sakit proses sakaratul maut niku. Ketika dia merasakan sakit, kemudian Anda suruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada kekhawatiran dari Rasulullah. Khawatir apa? Karena dia merasakan sakit, akhirnya dia nolak untuk Anda ajak bicara la ilaha illallah. Kerantan ini kok nggak boleh sifatnya menyuruh, hanya dengungkan di telinga daripada orang yang sakit tersebut. La ilaha illallah. Sampai dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, entah dapat 1 hari, 2 hari, kemudian dia meninggal dunia. Dan kalimat-kalimat yang keluar terakhir daripada lisannya kalimat la ilaha illallah. Gak ada ucapan ketika sakit, saya pesen ya harta saya yang di sana nanti jalankan lagi ya, biar mengembang supaya harta saya. Mboten nonton pikiran dunia wisan. Tapi dia diem setelah la ilaha illallah, diem. Minta makan biasa, minta minum biasa niku. Intinya tidak dibuat untuk urusan duniawi udah. Dapat 1 hari, 2 hari meninggal dunia, berarti dia termasuk man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Berarti yang niku telah mengakhiri daripada umurnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau udah mengakhiri umurnya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, jaminan masuk surga. Ngelek sinetron para hadirin, la ilaha illallah pek mati. Sinetron jangan samakan. Tapi di situ memang mengharap daripada ridha Allah, rahmat Allah, orang yang mampu membisa akhir hayatnya untuk bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Sekalipun kiai, ulama, ustadz, ahli fasoha di dalam membaca Al-Quran, tapi kalau nggak mendapatkan daripada ridhonya Allah, nggak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada satu ulama, satu kiai, mereka ditalkin oleh si putra putrinya untuk membaca kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata nggak mampu, sampai jadilah meninggal itu si kiai. Ketika udah meninggal, si anak ini bermimpi ketemu ayahnya. Di situ disempatkan tanya oleh anaknya, wahai abah, kenapa engkau aku talqin kalimat la ilaha illallah nggak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal engkau fasih baca Al-Quran, padahal engkau itu ahli zikir, tapi kenapa detik-detik kematian engkau nggak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dijawab oleh abahnya, ketahuilah nak, ada 1 dosa yang belum mendapatkan ampunan Allah. 1 dosa. Bukan beberapa dosa.
Satu dosa belum mendapatkan ampunan Allah, akhirnya mengganjal daripada lidahku untuk menggerakkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka dianjurkan setiap saat kita ini beristighfar kepada Allah. Rasulullah nggak kurang dalam satu hari itu 70 kali istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar kepada Allah. Wah, berarti Rasulullah itu berlumuran dosa. Nyatanya setiap hari nggak kurang 70 rakaat 70 daripada istighfar kepada Allah. Enggak. Rasulullah itu bukan karena banyak dosa. Lah Rasulullah udah dijamin masuk surga. Rasulullah udah dijamin selamat daripada neraka. Tapi istighfar Rasulullah itu sebagai bentuk satu, pembelajaran kepada umatnya. Dua, sebagai bentuk rasa syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diberi kemuliaan yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyikapi, menjelekkan, memojokkan Rasulullah. Nah, ini orang yang enggak punya iman. Tapi ketika Anda tahu bahwasanya Rasulullah itu 70 kali di dalam beristighfar, itu sebagai pedoman atau amalan bagi kita. Ya Allah, Rasulullah yang dijamin untuk masuk surga istighfar 70 kali, aku yang nggak ada jaminan masuk surga, nggak ada jaminan daripada neraka. Kadang-kadang waya wiritan sholat dijak istighfar ngadeg kabeh. Waya istighfar niku sering nggih. Waya wiritan sholat astagfirullahaladzim, berdiri semuanya seperti kita nggak butuh kepada istighfar. Sempatkan duduk bentar para hadirin. Setelah istighfar monggo utamakan daripada istighfar tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggal niku wau wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang Sayyidina Ali khususe lan umumi dumateng sedanten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa kita praktekkan dalam kauripan kula saha panjenengan sedaya. Kita hiasi kehidupan kita dengan siwak. Insyaallah kehidupan kita dunia dan akhirat diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin kan muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengawasan kitab Takriratus Sadidah yang membahas daripada ilmu fikih, masih menjelaskan tentang auqatus shalah, beberapa daripada waktu sholat. Dulu udah diterangkan bahwasanya setiap waktu daripada sholat itu memiliki daripada 6 waktu. Ada istilahnya waktu fadilah, ada istilahnya waktu ikhtiar, ada istilahnya waktu jawas, ada istilahnya waktu udur, ada istilahnya waktu darurah, ada istilahnya waktu hurma atau waktu haram. Itu semua setiap waktu. Nah, sekarang kita perinci. Yang pertama ngene niku as-shalatul ula, salat yang pertama az-zuhru, yaitu zuhur. Ini insyaallah kemarin sudah juga. Salat zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diterangkan di kitab Kifayatul Akhyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan satu hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibril alaihi salatu wassalam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diimami oleh malaikat Jibril indal bait, ketika ada di Baitullah. Jadi awal daripada sholat Rasulullah ini sholat makmuman sama malaikat Jibril. Karena itu nggak ada keterangan sama sekali, sekalipun pelaksanaan awal sholat Rasulullah sholat sendiri. Nggak ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah pernah sholat sendirian. Sekalipun awal pertama dia di dalam menerima daripada kewajiban sholat, beliau udah melaksanakan sholat berjamaah dengan malaikat Jibril, diimami oleh malaikat Jibril di samping daripada Masjidil Haram di Ka'bah sana. Fasalla, maka sholat itu malaikat Jibril biya dengan aku ad-duhra, salat duhur. Kapan waktunya? Hina zalatis syamsu, ketika tergelincirnya daripada matahari. Wa kana qadra syirakin na'al, kata Rasulullah. Dari waktu istiwa kemudian tergelincir daripada matahari dalam waktu yang dekat, seperti dekatnya kedua sandal. Sandal niku lek panjenengan melampah
panjenengan maju kan kedhi antarane sandal satu dengan sandal yang lain digambarkan kayak ngonten. Jadi ketika matahari di waktu istiwa yaitu ada di tengah-tengah, kemudian tergelincir ke barat sedikit, itu masuk waktu zuhur, dan itu pernah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasalla bil asra, wasalla dan salat itu malaikat Jibril biya denganku al asra asar hina kana dhilluhu mislah, ketika ada bayangan sesuatu sama dengan bayangan tersebut. Ketika Anda menaruh barang pulpen yang panjangnya 10 cm, Anda taruh ada di tanah lapang, kemudian terkena matahari, ada bayangan. Bayangan itu kalau ukurannya sama dengan barangnya, kalau 10 cm barangnya, bayangannya 10 cm juga, itu berarti udah masuk waktu asar. Wasalla biyal maghrib, wasalla dan sholat juga anak malaikat Jibril biya denganku al maghrib, maghrib. Hina aftaras saim, ketika menjelang orang-orang yang berpuasa berbuka. Berbuka artinya ketika terbenamnya matahari. Wasalla biyal isya, kemudian sholat itu malaikat Jibril dengan aku sholat isya. Kapan? Hina ghabas syafaqul ahmar, ketika hilangnya daripada warna mega yang merah. Langit pun ketinggal peteng, nggak kelihatan daripada mega merah, pelaksanaan daripada sholat isya. Wa shalla bi al-fajrah, dan sholat itu malaikat Jibril denganku al-fajrah ngene kau subuh. Karena namanya kau wonten kata yang ingkang tanggelet. Sholat subuh, sholat qabla subuh ambil sholat rakaat al-fajr itu sama atau enggak? Sama. Rakaat al-fajri kali sholat qabliyah subhi ini hukum napa sini sami. Bukan ketika mutulnya keluarnya fajar kita sholat fajar kemudian sholat qabla subuh mboten. Jadi rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat daripada fajar itu lebih baik daripada dunia saisinya. Itu maksudnya gini gua qabla subhi, yaitu sholat qabla sholat subuh, diistilahkan fajr oleh Rasulullah SAW. Di sini juga wasalla bi al-fajr, dan sholat itu malaikat Jibril biya denganku al-fajr subuh khina harumat ta'am wa syarabul shaim, ketika diharamkan daripada makan, wasyarab dan minum, lisaim bagi orang yang berpuasa. Di situ Rasulullah melaksanakan sholat subuh, artinya ketika keluarnya fajar. Udah, kemudian selesai daripada satu hari tersebut, falamma kana al-ghadu, maka di hari kelanjutannya besoknya diajari lagi oleh malaikat Jibril. Sholat Rasulullah, salat itu malaikat Jibril biya denganku ad-dhuhra, zuhur khina kana dhilluhu mislah, ketika bayangan daripada barang semisalnya. Wow, kan asar ya. Ketika sholat asar malaikat Jibril sholat kali kanjeng Nabi, ketika bayangan itu ukurannya sama dengan barangnya. Lah ini Rasulullah sholat duhur, diajak sholat duhur oleh malaikat Jibril ketika bayangannya ukurannya sama dengan barangnya. Ini menunjukkan kalau sholat yang pertama ketika zalatis syams, tergelincirnya matahari, itu awal waktu. Kemudian di hari kedua malaikat Jibril mengajak sholat asar duhur ketika ukuran barang itu sama, itu adalah akhir daripada sholat zuhur. Udah menjelang masuk ke sholat asar. Kemudian wasalla biyal asra, kemudian Rasulullah SAW diajak sholat asar oleh malaikat Jibril khina kana dhillu misleh, ketika bayangan daripada barang seperti 2 kali daripada itu ukuran barang. Jadi kalau barangnya itu ukuran 10 cm, bayangannya ukurannya 20 cm.
Itu menunjukkan apa? Berarti itu akhir daripada sholat asar. Kalau ukurannya sama 10 cm sama 10 cm, awal waktu asar. Kalau udah bayangannya itu 2 kali, berarti itu akhir daripada waktu asar. Dulu belum ada jam para hadirin. Nah, sebetulnya sampai sekarang tetap itu difungsikan di Masjid Jami' sini, istilahnya bencret. Jadi masuk waktunya nggak melihat jam sebetulnya. Setiap menjelang matahari di waktu istiwa, kalau di situ akan dicocokkan daripada jam-jam masjid itu memakai pencret. Wa shalla biyal maghrib. Kemudian malaikat Jibril mengajak aku sholat maghrib hina afdaras saim. Sama dengan waktu yang pertama, ketika orang yang berpuasa berbuka. Itu menunjukkan waktu maghrib itu hanya satu. Waktu maghrib itu sebentar. Nanti ada penjelasan, ada istilahnya daripada Imam Syafi'i itu qaul qadim dan qaul jadid. Di situ ada penjelasan tentang masalah waktu maghrib. Wa shalla biya al-isya. Kemudian salat itu malaikat Jibril denganku salat isya ila sulusil lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi malam niku dibagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama di situ diajak malaikat Rasulullah itu salat isya. Itu menunjukkan juga akhir daripada salat isya. Kemudian wa shalla biyal fajr. Kemudian diajak aku salat fajar, kata Rasulullah SAW, bi isfarin, ketika keadaan daripada langit udah agak padang. Itu juga menunjukkan akhir daripada sholat subuh. Jadi 2 hari Rasulullah SAW itu tidak hanya diajari kewajiban kamu sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Tidak, tapi saat-saatnya, waktu-waktunya juga diajari oleh malaikat Jibril itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Lanjut kepada as-salatus tsaniyah, salat zuhur kemarin udah kita jelaskan. Waktu ada sedikit. Salat yang kedua yaitu salat asar. Salat asar niki lughatan ad-dahr. Asar niku menurut bahasa artinya ad-dahr, masa, waktu. Kerantan menika Allah SWT di Al-Qur'an sumpahin damel napa wal asri, demi masa. Memang al asri itu niku napa iku jenenge artinya masa. Kalau diperinci para hadirin, kenapa Allah SWT memakai sumpah kok memakai masa? Karena para hadirin, masa itu sesuatu hal yang sangat penting. Masa niku sami kelawan umur, waktu sama. Kalau udah terlewati nggak bisa terulangi. Kalau udah lewat Anda mau ngulangi lagi nggak bisa, penyesalan yang ada. Karena itu Allah SWT gunakan sumpah seperti itu supaya kita menghargai daripada waktu, supaya kita menghargai daripada umur. Jangan sampai umur kita ini terlewatkan dengan begitu saja tanpa ada nilai-nilai daripada pahala. Anda akan menjadi orang yang menyesal, nggak mungkin Anda akan bisa ulangi. Karena itu orang-orang yang semasa hidupnya ini nggak ada amal kebaikannya, nggak sesuai dengan Rasulullah, ketika nanti udah dimatikan oleh Allah, dia akan minta dikembalikan, dihidupkan lagi oleh Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan aku lagi hidup ya Allah. Ila ajalin qarib, dalam waktu yang sedikit, dalam masa yang sedikit. Jangan hidupkan aku 1 hari, enggak ya Allah. Aku minta hidupkan sebentar. Untuk apa? Fa as-saddaqa. Yang dulu semasa hidup aku nggak mau sedekah, eman dengan hartaku. Aku tak mau taruh di masjid eman. Aku akan sedekahkan semua udah. Dia minta hidup kembali, menyesal. Karena waktu hidupnya dia bakhil. Akhirnya dia minta dihidupkan kembali, ingin menghabiskan hartanya untuk disedekahkan. Wa akum minas salihin. Dan aku akan jadi orang yang saleh ya Allah. Nyesel aku telah aku lalui daripada waktu-waktuku, umurku dulu dengan bermaksiat kepadamu ya Allah. Hidupkan kembali aku akan beramal yang soleh. Bagaimana sikap Allah?
laula napa wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak mungkin elan di situ memakai lafaz elan, lam sama nun. Artinya tidak selama-lamanya. Kalau la, lam sama alif itu sekarang tidak. Mungkin dapat 2 jam ada harapan iya. Begitu juga lam, lam sama mim. Itu artinya iya, tapi ada harapan iya. Tapi kalau udah elan, lam sama nun, udah nggak bisa selama-lamanya sudah. La yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Nggak mungkin Allah akan mengakhirkan, menunda daripada umur kita. Kalau udah umur kita waktunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat ini tuh gimana? Walayyarallah angkal yahud walan nasara. Tidak bakal ridho orang Yahudi dan Nasara. Selama-lamanya nggak mungkin orang Nasara dan Yahudi itu ridho melihat umat Muhammad ini makmur di dalam melakukan ibadah. Mereka berusaha mengusik dengan bagaimana caranya sekiranya umat Muhammad ini meninggalkan kewajibannya, dan mereka nggak mungkin mengajari daripada agamanya, tapi dia akan mengusik budaya kita. Budaya kita akan dikikis dengan budaya mereka sedikit-sedikit. Kerantan menika pun dadi wong sing latah. Ono wong ini latah. Enggak, itu adalah budaya orang Yahudi yang disusupkan kepada kita, sehingga nanti khawatir anak-anak kita mereka akhirnya ibadah budaya mereka yang dilakukan. Nah, balik datang ngriki. Wa hiya afdhalus shalawatil khams. Salat asar ini adalah paling utamanya salat 5 waktu kata para ulama. Paling utama. Tapi ternyata kebanyakan yang perhatian itu sholat maghrib. Sampai tinggali setiap masjid musola jamaah yang terbanyak adalah sholat maghrib. Sholat asar wayai muli-muli ini yang dugi penggawat nyambut gawi. Payah kesel. Sehingga kadang-kadang banyak mereka itu yang meremehkan daripada sholatul asar. Wassalawatul wusta al-musyaru ilayya fi qouli ta'ala. Salat asar ini diistilahkan oleh Allah salatul wusta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu maksudnya adalah salatul asar. Salatul wusta di situ adalah salat asar. Waktunya yadkhulu masuk itu waktu asar idza sara ketika menjadi dhillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu, mislah sepisal atau sama dengan ukuran barangnya, ghaira dhillil istiwa, maksudnya bukan waktu istiwa. Kalau istiwa memang sama dengan barangnya, tapi bayangannya memang ada di bawahnya pas. Kalau waktu jam rolas pas nih kok, ketika jam 12 pas nih, bayangan itu di bawah kita pas. Bukan itu maksudnya, tapi ukuran bayangan sama barangnya panjangnya sama maksudnya. Itu adalah akhir daripada waktu awal daripada waktu asar. Wazada qalilan, tapi bukan 10 cm sama 10 cm, lebih sedikit. 10 cm lebih 1 mili, 10 cm lebih 2 mili, itu berarti udah masuk waktu asar. Kalau masih sama 10 cm sama 10 cm, makanya tadi malaikat Jibril mengajak Rasulullah sholat duhurnya sama ketika ukurannya 10 cm sama 10 cm. Itu adalah akhir daripada waktu duhur. Wa yakhruju, dan keluar itu waktu asar bi ghurubi qurasis syams, dengan terbenamnya bulatan daripada matahari. Kalau udah ini daratan, matahari bulatannya udah masuk semuanya, itu diistilahkan hurubus syams, terbenamnya matahari, berarti udah masuk waktu maghrib dan akhir daripada waktu asar. Adapun yang tergolong daripada 6 waktu kemarin di dalam salat asar apa? Yang pertama ada waktu fadilah. Malah di sini untuk salat asar punya 7 waktu, enggak hanya 6 waktu, 7 waktu. Ditambahi di sini nanti. Waktu fadilah. Yang pertama adalah waktu fadilah untuk salat asar. Kapan? Min awalil waktu, dari awal waktu setelah dikumandangkan daripada adzan, bi qadril istighal bi asbabis shalah. Kemudian
dia sholat setelah menyibukkan dirinya dengan sebab-sebab daripada sholat yang menunjang untuk melaksanakan sholat. Entah itu pengambilan air wudhu, entah itu berpakaian, entah itu menunggu sholatul jamaah, kemudian dia melaksanakan sholat. Berarti dia sholat di awal waktu atau waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar. Anda melaksanakan sholat asar di waktu ikhtiar. Kapan? Mintihai waktil fadilah, dari selesainya waktu fadilah tersebut. Tadi waktu fadilah selesainya setelah disibukkan dirinya dengan sebab-sebab sholat. Lebih dari itu, panjenengan melaksanakan sholat asar, lebih dari itu berarti Anda udah masuk di waktu ikhtiar. Sampai kapan waktu ikhtiar itu? Ila masiri dhilli kulli syai'in mislah, sampai bayangan daripada barang itu ukurannya 2 kali. Berarti panjenengan sholati dalam waktu ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Bebas, nggak dosa, tapi juga nggak ada keutamaan yang khusus, bebas. Kalau dia pertama fadilah, ada istimewanya. Nomor 3, waktu jawas bila karoha, boleh tanpa ada kemakruhan. Di sini penjelasannya di dalam kitab ini, min intihai waqtil ikhtiyar, dari selesainya waktu ikhtiar, ilal isfirar, sampai menguningnya daripada langit. Wow, waktu ikhtiar dari habisnya waktu fadilah sampai ukuran daripada barang itu 2 kali. Kalau lebih dari itu, panjenengan sholat setelah matahari itu ukuran bayangan itu melebihi daripada 2 kali, baru panjenengan sholat. Berarti panjenengan niku wau masuk di waktu jawas bila karoha. Bila karoha berarti dari surup, cuman udah ada mega. Ilal isfirar. Yang keempat, waktu jawas bikaroha. Karena itu ini ada 7, karena jawasnya dibagi 2. Ada jawas hukumnya tanpa ada hukum makruh, ada jawas tapi terkena hukum makruh. Kapan? Minal isfirar, dari mulai menguningnya daripada langit niki, ila ayyabqa minal waqti qadra ma yasa'us shalah, sampai waktu asar itu cukup digunakan untuk sholat 4 rakaat. Itu berarti panjenengan ada di waktu jawas sholatnya dan kena hukum makruh, kurang sempurna sholatnya. Hingga nomor gansal waktu hurmah, waktu haram. Anda melaksanakan sholat asar di waktu tersebut haram. Kapan? Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah. Jika Anda melaksanakan sholat asar di waktu yang enggak cukup untuk melaksanakan sholat 4 rakaat, cukupnya hanya 2 rakaat. Anda sholat asar 2 rakaat, setelah sahabat 2 rakaat kumandang adzan maghrib sudah, berarti Anda masuk waktu haram. Ada lagi waktu udzur. Waktu udzur. Kapan waktu udzur? Az-zuhru lahu. Kalau waktu udzurnya dhuhr, asar. Kalau waktu udzurnya asar, zuhur. Kok bisa? Iya, karena yang bisa dijamak dengan asar adalah zuhur. Yang bisa dijamak dengan zuhur adalah kalau asar ditaruh di zuhur berarti jamak takdim. Kalau zuhurnya ditaruh di asar adalah jamak takhir. Dan itu bisa dilaksanakan bagi orang yang musafir. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau orang musafir bisa dikatakan waktu udzur, sholat di waktu udzur. Kalau dia waktu udzurnya sholat zuhur berarti asar. Kalau udzurnya waktu udzurnya sholat asar berarti zuhur. Tak disikno sholati sebelum asar. Dia berarti melakukan daripada waktu udzur, khusus bagi orang yang ada udzur, udzurnya musafir atau udzurnya sakit bisa. Masalah waktu, jarak bepergiannya nanti dibahas di bab sholat jamaah. Kenapa sholat qashar atau jamaah? Hingga nomor 6 waktu udzur, hingga nomor 7 waktu darurah. Hingga nomor 7 ini waktu darurah, idza zalal mani. Ketika Anda melaksanakan sholat asar setelah hilangnya daripada sesuatu yang menghalangi Anda untuk sholat asar.
Wa baqiyal waktu, dan tersisa daripada waktu qadru ma yasa'u takbiratul ihram, yang hanya cukup untuk takbiratul ihram. Panjenengan niku wau ada halangan untuk melaksanakan sholat. Contoh, seorang perempuan yang haid haram sholat ketika asar kurang 10 menit suci. Ketika asar kurang 10 menit, sisa 10 menit suci. Sehingga dia memproses untuk kebersihannya, membersihkan daripada itu sisa daripada haidnya, mandi. Kemudian waktu asar tinggal cukup untuk takbiratul ihram tok. Kait takbiratul ihram Allahu Akbar, kumandang adzan maghrib, berarti perempuan tersebut sholat di waktu udzur. Dikatakan udzur karena bukan kesengajaan untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut, tapi dia melaksanakan sholat di waktu tersebut karena adanya udzur haid. Tapi kalau nggak ada udzur, nggak ada istilah waktu udzur. Awak sehat, mboten sakit, nggih mboten haid, tak ngepek waktu udzur ae nggih dosa. Yang dimaksud di sini, boleh Anda sholat di waktu udzur kalau memang di situ ada udzur. Karena itu nggak dosa. Apakah perempuan itu tergolong daripada orang yang mengakhirkan sholat? Karena dia sholat asarnya udah hanya cukup untuk takbiratul ihram? Enggak, dia enggak dosa. Tetap diterima sholatnya dan dia tergolong daripada orang yang sholat di waktu udzur. Jelas nggih? Nggih rada mbulet titik nggih sampai tanggal malih. Secara pribadi monggo kersane lebih paham, lebih jelas di dalam ilmu masalah urusan waktu Mugi-mugi para hadirin keterangan-keterangan ini mulai awal sampai akhir tetes ilmu ingkang manfaat, khusus sedumateng sing mungel nggih. Yang berbicara ini berharap mudah-mudahan bisa menjelaskan, nanti menjelaskan siwak ngeledeki sembrono. Wah niki bahaya nih. Niki sing ngomong niki lebih bahaya nih. Gak ngomong dituntut kon ngomong. Ngomong nggih memang pentungane mawon. Mudah-mudahan kami bisa melakukan dan umumnya kepada mustami'in bisa bermanfaat kepada mustami'in semuanya. Amin Allahumma. Hadirin para jamaah yang muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, saderenge zikir ingriki nyuwun barokah Fatihah ingkang dikhususaken dening almarhum Bapak Badar, almarhum Bapak Atif, almarhum Bapak Nawais, lajeng almarhumah Ibu Solha. Nah, mudah-mudahan dengan berkah Fatihah daripada kita sekalian, amal ibadah almarhumin dimaafkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga kita yang udah mendahului kita, insyaallah mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil walidayya. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لدو أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات وآمن روآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا فضل وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نهدى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند تدرس صحبه والحمد لله بالبدء والثناء. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.